banyak Mas Amar. Iya. Ini boleh langsung share screen aja kali ya? Iya, silakan share screen aja, Mbak. Oke teman-teman semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakalan menjelaskan mengenai Introduction to Data Science seperti judul dari webinar malam ini. Nah, di sini saya disclaimer dulu teman-teman, saya di sini bukan sebagai ahli banget di dalam data science, cuma saya mungkin memiliki beberapa ilmu yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Jadi sekiranya nanti ketika dalam penyampaian saya ada terdapat kesalahan ataupun ada yang nggak sesuai sama teman-teman yang udah terlalu banyak belajar data science, nanti bisa dikoreksi atau mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng, oke? Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya teman-teman. Di sini kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Jadi ada baiknya kita kenalan dulu. Nama saya Giva Daliani Nur Syafitri. Biasanya saya dipanggil Giva. Sorry. Ini saya masih kedengaran nggak ya teman-teman? Kedengaran, Mbak. Oh, ada dengar suaranya. Agak ini tadi internetnya, sorry. Saya bisa dipanggil Giva. Kemudian kirain internetnya ini. Nama saya Giva. Saya pernah mengambil studi di UII dengan jurusan statistika. Konsentrasi yang saya ambil di statistika itu di konsentrasi data science tahun 2016 sampai tahun 2020. Jadi saya baru lulus ya teman-teman. Nah, terus sampai saat ini saya juga masih aktif mengambil kursus di DekiLab mengenai data science. Untuk saat ini saya bekerja di LinkNet sebagai elemen performance. Kemudian jika teman-teman ingin mengkontak saya, di sini saya cantumkan juga kontak email saya dan juga LinkedIn saya. Kemudian saya juga sempat menulis beberapa artikel di Medium, mungkin teman-teman bisa mengeceknya di sana. Itu sebagian besar artikelnya memang tentang data science yang saya tulis masa saya kuliah dan juga hingga saat ini. Oke, masuk ke topik yang akan kita bahas malam ini. Jadi kita akan bahas tentang data dan big data, kemudian apa itu data science, kemudian mengapa data science itu penting, data visualisasi, dan juga tips dan trik belajar data science bagi pemula dari saya. Nah, di sini saya mengambil quotes dari Edward Deming yang bunyinya, "In God we trust, all others bring data." Nah, ini kenapa bunyinya kayak gini? Jadi saking pentingnya data, kita emang harus percaya sama Tuhan. Tapi buat hal-hal lainnya, kita membutuhkan data baru bisa kita percayai. Kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada quotes dari Clive Hamby yang bunyinya, "Data is the new oil." Nah, ini data disamakan sama minyak yang baru karena data itu hampir sama berharganya dengan minyak. Namun, seperti halnya minyak, maka ketika data itu belum diolah, data itu masih mentah, maka kita tidak dapat mengambil sesuatu dari data tersebut atau kita tidak dapat mengambil insight kayak gitu. Nah, sebelum kita membicarakan tentang hal apa saja yang dapat menghasilkan data ini, ada baiknya kita samakan dulu persepsi kita tentang data. Kalau yang saya pegang sampai saat ini, pengertian data itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan informasi. Jadi apapun itu, selama itu dapat menghasilkan informasi, maka itu dapat disebut sebagai data. Nah, apa saja sih yang dapat menghasilkan data itu? Yang pertama itu ada e-commerce, yang kedua ada financial transaction, dan yang ketiga itu ada social media. E-commerce nih, kira-kira ada nggak teman-teman yang belum pernah pakai e-commerce? Kalau teman-teman yang udah pernah, pasti pernah kan ngerasa ketika teman-teman scroll, misalnya Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya, ketika teman-teman hanya mencari sebuah barang, dan teman-teman tutup lagi aplikasinya, habis itu teman-teman buka, kemudian barang yang sebelumnya teman-teman cari akan dimunculkan di halaman paling awal. Nah, itu kira-kira kenapa? Ternyata data-data yang kita scroll itu, hal-hal yang kita scroll itu atau hal-hal yang kita cari itu menjadi sebuah data yang terekam di aplikasi. Jadi si aplikasinya
merasa bahwa kita emang lagi membutuhkan barang itu. Makanya aplikasinya nyaranin, nih barang yang kamu cari nih, ibaratnya kayak gitu. Nah, yang kedua ada financial transaction. Financial transaction ini mungkin bakal lebih sering terpakai di akhir-akhir ini ya. Karena kan pandemi nih, kemungkinan besar orang-orang bakalan lebih memilih untuk menggunakan transaksi yang non-tunai, seperti Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Kemudian itu juga dapat meminimalisir penyebaran virus corona sendiri. Jadi tanpa kita harus bersentuhan uang, makanya orang-orang lebih banyak menggunakan transaksi non tunai. Jadi itu ternyata juga menghasilkan data yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga itu ada sosial media. Nah, siapa sih yang nggak pernah pakai sosial media sekarang? Bahkan mungkin teman-teman sendiri tahu webinar ini dari sosial media juga, ya kan? Sosial media itu kemungkinan besar dapat menghasilkan data yang paling banyak. Beberapa orang mungkin akan terus scroll sosial media dan itu menghasilkan data secara terus-menerus tanpa berhenti. Nah, sebenarnya selain yang tiga ini, masih banyak hal-hal yang dapat menghasilkan data. Cuma di sini saya mengambil hal yang tiga ini karena menurut saya yang tiga ini adalah hal-hal yang paling sering kita temui dalam kehidupan kita dan juga kemungkinan besar paling banyak menghasilkan datanya. Nah, di sini ada Hotsuite bekerja sama dengan VR Sosial mengadakan research di tahun 2020 bulan April. Ini tuh kalau nggak salah baru-baru kita adain PSBB deh, kalau nggak salah ya. Jadi diketahui bahwa total populasi dan juga pengguna HP atau pengguna smartphone itu ada sebesar 5,16 miliar, terus pengguna internetnya sebesar 4,57 miliar, dan yang aktif di sosial media sebanyak 3,81 miliar. Nah, teman-teman, coba deh bayangin, paling nggak satu orang per detiknya menghasilkan 5 data per harinya. Kira-kira, satu orang per harinya menghasilkan yang tidak 5 data. Nah, teman-teman kebayang nggak kira-kira data yang ada di bumi ini dalam satu hari itu ada berapa banyak? Kebayang nggak banyaknya? Nah, itu tuh kalau dibayangin tuh pasti banyak banget. Karena ini sendiri total populasinya aja udah 7,77. Bayangin dikaliin 5. Kira-kira berapa besar data yang akan dihasilkan? Nah, jadi hal-hal yang kayak gini yang melahirkan istilah dari big data. Nah, apa itu big data? Di tahun 2010, Apache Hadoop mendefinisikan big data sebagai kumpulan dari data yang tidak dapat untuk di-capture, dikelola, serta diproses oleh komputer umum dalam lingkup yang dapat diterima. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi, big data ini merupakan data yang memiliki volume yang sangat besar dan tidak dapat diolah dengan menggunakan metode yang sama dengan cara metode-metode yang biasanya kita gunakan untuk mengolah data yang jumlahnya kecil. Jadi, big data ini memerlukan metode-metode lain untuk diolah, seperti itu. Nah, di sini saya mengambil ada 4 kriteria dari big data. Ada volume, ada velocity, variety, dan veracity. Sebenarnya ada yang mengambil 3, ada juga yang mengambil 7. Tapi menurut saya 4 ini kayaknya udah cukup deh buat menggambarkan apa itu big data. Nah, yang pertama itu volume. Volume ini menunjukkan bahwa data yang ada itu sangatlah besar volumenya, bahkan bisa mencapai petabyte ataupun exabyte. Petabyte itu kalau nggak salah 1034 terabyte, kalau saya nggak salah. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Nah, kemudian ada velocity. Nah, ketika kita berbicara tentang teknologi big data, maka kecepatan, velocity ini sama dengan kecepatan ya, teman-teman. Jadi kecepatan yang kita gunakan untuk memproses data tersebut tidak akan sama dengan kecepatan yang digunakan untuk memproses data yang lebih kecil volumenya. Jadi kenapa velocity dalam big data itu menjadi sangat cepat? Karena itu agar proses big data dengan proses data yang bervolume kecil dapat sama cepatnya. Jadi kita nggak perlu nunggu lama nih buat menghasilkan atau meload data dari big data itu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada variety. Nah, variety ini sama kayak jenis dari data.
Kalau selama ini kita hanya mengenal data yang berbentuk tabular, yang ada kolom sama baris, nah kalau di big data itu tuh jenisnya udah banyak. Teman-teman bakalan kenal sama yang namanya data teks, data suara, data video, data audio, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada veracity. Veracity ini menunjukkan dari kevalidan dari data yang kita miliki. Jadi percuma nih teman-teman kalau walaupun kita punya data yang banyak banget, kalau datanya nggak valid atau biasanya disebut sebagai data sampah, maka data itu nggak bakalan bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai seperti itu. Makanya kita harus memastikan data-data yang kita miliki itu benar-benar valid seperti itu. Nah, dengan adanya fenomena big data tersebut, kemudian lahirlah yang namanya data science. Sebenarnya data science ini lahir emang untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada karena adanya big data. Nah, di sini mungkin teman-teman berpikir data science itu hanya digunakan untuk seseorang berprofesi data scientist. Nah, ternyata data science itu dapat digunakan untuk orang-orang yang berprofesi data analis, data engineer, dan juga data scientist. Jadi ada 3 nih. Jadi jangan salah kaprah lagi ya, kalau data science itu sebuah ilmu yang cuma harus dikuasai oleh orang yang berprofesi sebagai data scientist kayak gitu. Sebenarnya apa sih data science? Data science itu? Nah, data science itu secara umum merupakan ilmu yang menggabungkan beberapa bidang. Di sini tuh ada matematika, statistika, bisnis, dan juga pemrograman. Nah, di sini ada kita bisa lihat kalau matematika dan statistika digabungin sama computer science, maka dia hanya akan jadi machine learning. Kemudian ketika domain bisnis digabungkan sama computer science, maka itu hanya akan menjadi software development. Nah, kalau ketiganya digabungin, maka baru akan menjadi data science. Seperti itu. Nah, cara kerjanya seperti apa? Praktisi data akan menerapkan algoritma dari machine learning dalam pengolahan data agar dapat menghasilkan artifisial atau kecerdasan buatan. Jadi nanti artifisial ini akan digunakan untuk mengolah data yang kita miliki. Artifisial ini dapat dikatakan sebagai pengganti dari manusia itu. Jadi manusia itu nggak perlu ngelakuin banyak hal buat mengolah data karena kita sebenarnya udah memprogram di artificial intelligence itu menggunakan machine learning. Nggak bisa. Wah, sorry nih teman-teman, kayaknya laptop saya. Oh, udah. Terus kenapa kita harus belajar data science? Kenapa data science itu penting? Kayak sekarang itu orang-orang lagi booming banget membicarakan tentang data science. Nah, ternyata karena banyaknya perusahaan yang mulai beralih ke arah teknologi digital, maka perusahaan butuhkan betapa pentingnya data science, artificial intelligence, dan juga machine learning dalam kehidupannya. Karena bayangin aja ketika perusahaan udah mulai beralih ke teknologi digital yang otomatis data yang dihasilkan akan semakin banyak, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya karena data yang dimiliki saat ini sudah sangat banyak. Hal itu juga dapat membuat bisnis tetap kompetitif di era big data. Di sini Hal Varian, seorang ahli ekonom Google dan dosen ilmu komputer bisnis dan ekonomi UC Berkeley mengatakan bahwa kemampuan mengambil, memahami, memproses, menyaring nilai dari suatu data, serta memvisualisasikannya adalah keahlian yang sangat penting di dekade yang akan datang. Nah, penerapan data science ini seperti apa sih? Yang pertama itu ada di sektor finansial. Kita dapat menekan tingkat customer churn. Nah, customer churn ini apa? Jadi ketika kita memiliki sebuah bisnis dan juga pastinya kita akan memiliki kompetitor. Nah, nanti kita dapat melihat berapa peluang dari si customer kita akan berpindah ke kompetitor kita. Nah, ketika kita mengetahui peluangnya, maka kita dapat menekan customer churn itu. Yang kedua itu di sektor finansial ada melakukan manajemen risiko untuk mencegah kredit macet.
Selanjutnya di sektor retail dan distribution, yang pertama melakukan segmentasi pelanggan, yang kedua mengoptimalkan posisi peletakan barang. Nah, untuk segmentasi pelanggan ini akan sangat penting bagi sebuah usaha, jadi kita dapat mengetahui karakteristik dari si pelanggan kita kayak apa. Misalnya nih, kita misalnya nih usaha kita bergerak di bidang makanan. Nah, si customer kita cuma kalau kita kasih makan, kalau membeli makan tempat kita yang dimakan itu cuma nasi, lauk, dan sayur. Nah, kemudian ada juga yang cuma makan nasi sama lauk aja, atau enggak ada yang makan lauk sama sayurnya aja. Nah, hal-hal itu dapat membuat kita memberikan paket-paket yang terbaik untuk customer kita. Jadi lebih optimal dalam pengeluarannya. Jadi apa namanya si makanan itu nggak bakalan terbuang sia-sia seperti itu sih. Jadi lebih optimal aja. Nah, untuk peletakan posisi barang ini mungkin teman-teman pernah lihat ya di supermarket. Kalau barang tertentu pasti berdekatan dengan barang lainnya. Seperti misalnya pasta gigi dengan sikat gigi. Itu pasti diletakkan berdekatan. Kira-kira kenapa? Nah, ternyata di belakang itu ada teknologi untuk menganalisanya. Kira-kira kenapa sih si customer itu kalau beli sikat gigi pasti bakalan beli pasta gigi juga. Itu kita bisa lihat kira-kira peluangnya berapa. Semakin besar peluang yang dihasilkan, maka tentunya akan lebih bagus jika barang tersebut ditempatkan di tempat yang bersamaan. Jadi kita dapat melakukan penjualan dengan lebih cepat dalam satu customer saja seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada sektor media. Yang pertama itu kita dapat menghasilkan visualisasi data untuk storytelling, dan yang selanjutnya itu menghasilkan sentimen positif dan negatif untuk berita ataupun review. Nah, misalnya nih di Twitter atau enggak di ulasan kayak TripAdvisor kayak gitu ya. Nanti kan ada ulasan-ulasan atau enggak Traveloka deh. Ulasan-ulasan misalnya hotelnya kayak gini, hotelnya kayak gini. Nah, itu tuh sebenarnya bisa kita analisa. Sebenarnya itu ulasan tersebut masuknya ke ulasan positif atau biasanya disebut sebagai sentimen positif ataupun sebagai sentimen negatif. Jadi kalau udah sentimen negatif nih kemungkinan emang hotelnya emang jelek seperti itu. Nah, data visualisasi. Nah, ternyata data visualisasi ini merupakan bagian dari data science juga. Jadi ketika kita memiliki big data, dengan data visualisasi ini akan menjadi lebih mudah untuk mengenal dari karakteristik data yang kita miliki, seperti itu. Nah, data visualisasi itu apa? Yang pertama, pengertiannya itu yaitu kita merupakan sebuah proses untuk mengubah sesuatu yang visual ke dalam sesuatu yang bukan visual ke dalam bentuk visual. Nah, selanjutnya itu yang syarat untuk menjadi visualisasi data itu harus dapat dibaca dan juga harus dapat dikenali. Karena percuma nih kita bikin visualisasi data kan tujuannya untuk mempermudah kita melihat data yang sangat banyak. Kalau seandainya dia nggak bisa dibaca ataupun nggak bisa dikenali kan percuma seperti itu. Nah, kemudian jenis data visualisasi itu ada 3, terbagi ini secara garis besar terbagi menjadi 3, scientific visualization, information visualization, dan visual analytic. Kalau scientific visualization ini lebih ke arah hal-hal yang berbau saintifik, jadi kayak digunakan di bidang meteorologi, kemudian kedokteran, jadi emang benar-benar saintifik. Nah, sementara kalau information visualization ini digunakan untuk memberikan informasi, benar-benar memberikan informasi. Jadi kemungkinan itu semua field-fieldnya, semua variabelnya digunakan. Jadi yang penting kelihatan nih informasi, misalnya di daerah ini lebih banyak yang memakai produk apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu visual analytic. Nah, visual analytic ini merupakan penggabungan dari si scientific dan information visualization sendiri. Jadi contohnya itu kalau teman-teman pernah lihat dashboard, nah itu merupakan contoh dari visual analytic. Jadi dia ada di bidang scientificnya, tapi ada juga di bagian informasinya. Seperti itu. Nah, tools-tools yang biasa digunakan untuk visualisasi itu apa? Nah, di sini itu ada Microsoft Excel, ada Tableau, ada Power BI, ada Data Studio, dan juga ada Find Report. Nah, untuk saya, mungkin teman-teman bertanya nih,
emang apa hubungannya sih elemen performance sama data science? Nah, sebenarnya saya di pekerjaan saya sendiri, saya lebih banyak menggunakan Tableau karena kebetulan pekerjaan saya memang sebagai pembangun dashboard Tableau. Jadi nanti ketika data-data yang diminta oleh beberapa leader diminta untuk divisualisasikan, maka itu akan menjadi tugas saya. Azan nih teman-teman, nunggu azan dulu ya, nggak apa-apa kan? Halo? Oh ya, nggak apa-apa Mbak. Oh ya, Azan sebentar. ya nunggu azan dulu. Nah, teman-teman kalau sambil nunggu azan kan yang lain bisa sambil baca-baca dikit. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, sini tool visualisasi yang sering saya gunakan itu Tableau. Nah, di sini kenapa teman-teman kita harus visualisasi? Karena yang pertama itu ada lebih mudah untuk dipahami. Jadi data visualisasi ini membuat semua orang yang sebelumnya bukan orang yang bekerja di bidang data dapat mengerti dari data-data tersebut, seperti itu. Jadi seperti yang saya kerjakan nih, karena kita kan di LinkNet, kalau teman-teman tahu First Media, nah itu salah satu produk dari LinkNet. Nah, jadi di LinkNet itu ada orang yang bekerja di lapangan dan ada juga yang di kantor. Nah, kita memvisualisasikan data tersebut agar orang-orang yang di lapangan atau orang-orang yang sebelumnya nggak mengerti tentang data itu dapat lebih mudah untuk memahami keadaan dari customer kita sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, mudah diingat. Nah, karena otak manusia itu lebih mudah untuk mengingat gambar dibandingkan data yang sangat banyak. Kebayangkan nih teman-teman, seandainya teman-teman punya data 1 juta rows, terus teman-teman disuruh ingat datanya yang tinggi itu di rows berapa. Kebayang nggak teman-teman bakal ingat apa enggak? Nah, di situ kita kepakai banget buat visualisasi data itu. Jadi misalnya customer yang paling banyak komplain itu ada di tanggal berapa, itu kan kelihatan kalau kita bikin visualisasinya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu lebih komunikatif. Jadi visualisasi data ini dapat dijadikan sebagai alat komunikasi. Nah, itu kita harus memperhatikan si audiens yang akan kita ajak untuk berkomunikasi itu siapa. Jadi kita harus menyesuaikan visualisasi yang kita gunakan itu sama audiensnya. Jadi kalau seandainya audiensnya biasa ngelihat warna merah itu sebagai warna yang paling bahaya atau paling udah urgent banget nih customer-nya, kemudian warna hijau itu yang masih aman, berarti kita masih bisa berarti ketika visualisasi kita harus menunjukkan warna merah dan hijau itu, jadi bisa kelihatan. Kita harus sesuaikan sama yang itunya sih. Nah, kemudian special tips-nya untuk belajar data science bagi teman-teman yang masih pemula, itu yang pertama harus setting goals-nya. Kira-kira hal apa yang ingin teman-teman capai. Jadi karena kalau seandainya teman-teman nggak men-setting apa goals yang akan teman-teman capai, kemungkinan ketika teman-teman belajar jadi kayak ogah-ogahan. Kan teman-teman nggak punya tujuan nih, jadi buat apa belajar? Kan pasti seringnya ngomong gitu. Saya sih lebih sering kayak gitu ya. Ini karena tips dari saya, jadi saya ngasih saran buat setting goals-nya. Kemudian yang kedua, kuasai basic. Nah, basic-nya apa aja? Nah, basic data science sendiri kan tadi ada matematika, statistika, kemudian ada ilmu bisnis, atau enggak yang ketiga itu tentang programming. Jadi teman-teman paling enggak mengetahui dari basic dari hal-hal tersebut seperti itu. Nah, yang ketiga, pilih kursus yang mudah dipahami. Sebenarnya ini balik lagi ke teman-teman. Kalau seandainya teman-teman merasa belajar otodidak itu nggak masalah, teman-teman bisa mudah paham sama kalau teman-teman belajar otodidak, ya silakan. Nah, tapi ketika teman-teman mengambil kursus, cari pembahasan dari kursus itu yang bahasanya mudah, ringan, dan juga mudah dipahami, seperti itu. Jadi kan sayang nih kalau seandainya teman-teman ngambil kursus, teman-teman udah bayar sekian banyak rupiah gitu, tapi bahasanya susah buat dipahami, atau enggak materinya berat. Nah, untungnya lagi kalau kita ngambil kursus, jadi materi yang dikasih itu benar-benar berurutan, apalagi bagi pemula yang apa namanya
ilmu dasarnya itu bukan statistika, bukan dari programming, dan lain sebagainya. Emang dasar-dasar dari data science ini, misalnya dari fisika atau enggak dari ekonomi, mau jadi data science, mau ngambil ilmu data science, nah itu penting banget buat ngambil kursus kalau menurut saya. Kemudian yang keempat itu konsisten dan tidak mudah menyerah. Karena nih teman-teman, kita nggak bisa memungkiri ketika kita belajar data science, kita akan sering bertemu dengan yang namanya error. Karena kan namanya programming nih, kalau kita nggak coba-coba, kita nggak bakalan bisa tahu kira-kira salah permasalahannya di mana. Jadi ketika teman-teman udah menyerah, maka otomatis teman-teman nggak bisa konsisten buat belajar dong. Jadi penting banget buat nggak mudah menyerah dan konsisten. Teman-teman lebih baik buat belajar maksimal 30 menit per hari, tapi terus dilakukan tiap hari dibandingkan teman-teman belajar dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, tapi dilakukan dalam satu hari itu saja. Terus-terusnya nggak belajar lagi. Jadi kan kayak percuma aja. Dalam satu hari itu kemungkinan besar kita nggak bakalan mungkin bisa menyerap ilmu yang sangat banyak. Seperti itu sih. Nah, yang kelima itu bergabung dengan komunitas. Pilih komunitas data science yang dapat membuat kita itu bisa belajar dengan cepat dan dapat memahami data science dengan lebih baik. Sekarang ini udah banyak banget komunitas data science yang ada di Indonesia. Ada data science Indonesia ataupun komunitas-komunitas dari luar negeri. Jadi teman-teman pilih aja yang sekiranya enak buat teman-teman yang mana. Kemudian yang keenam itu ada Stack Overflow. Kalau teman-teman udah sering belajar coding, mungkin teman-teman udah kenal banget nih sama Stack Overflow. Jadi Stack Overflow itu sebuah website yang menyediakan jawaban-jawaban dari permasalahan yang kita hadapi. Karena kemungkinan sebagian besarnya itu orang-orang sebelum kita yang telah belajar data science itu udah pernah mengalami permasalahan yang kita alami. Jadi ada jawabannya di sana. Nah, kalaupun seandainya nggak ada, teman-teman bisa tanya aja di sana. Nanti kalau ada yang bisa jawab, pasti akan langsung terjawab. Seperti itu. Nah, oke. Untuk presentasinya habis. Tapi kemarin saya bakalan mendemokan gimana sih visualisasi dengan Tableau itu. Teman-teman, kalau emang belum pernah ngelihat Tableau, atau bahkan yang belum pernah download sama sekali, teman-teman lihat aja dulu ya. Nanti buat lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa lihat tutorial aja. Di sini saya cuma buat tunjukin aja. Nah, di sini saya pakai data Superstore. Sebenarnya saya udah sempat bikin sih, teman-teman. Kita hilangin dulu warnanya. Kebanyakan yang saya kerjain emang kayak gini sih. Cuma ini saya pakai contoh data yang bawaan dari Tableau-nya. Karena kan agak nggak mungkin nih saya pakai data dari kantor. Nah, Tableau itu bisa dibilang sebagai salah satu visualisasi yang sangat gampang untuk digunakan. Belum masuk screen, Kak. Maaf, Kak. Masih PPT itu. Sorry. Kirain udah. Ini udah belum ya? Oh iya, udah. Dah. Nah, kita dulu. Jadi kita pakai datanya, data yang nih, data sampel Superstore. Itu ada di Tableau-nya. Sebenarnya kalau buat ngelihat Tableau, teman-teman tuh bisa banyak banget pilihannya. Nah, sebelumnya Tableau itu ada Tableau desktop, kemudian ada Tableau public kalau nggak salah. Cuma kalau Tableau public sebenarnya mirip banget kayak ini, cuma pilihan dari buat nampilin datanya itu sangat dikit. Sementara ini sangat banyak nih kayak gini. Ada buat Microsoft Excel, kemudian text file ini kalau nggak salah buat TXT, kemudian juga PSP juga bisa di text file ini. Kemudian JSON file, kemudian dan lain sebagainya. Ini spasial ini kalau teman-teman pernah lihat geodesi, pokoknya kayak gitu geo, nanti formatnya itu SHP. Nah, ini bisa pakai ini.
Nah, yang biasa saya pakai di kantor itu langsung pakai PostgreSQL. Karena kebetulan data yang kami punyai itu emang udah ada di dalam database, jadi tinggal dikonekin aja sama PostgreSQL. Nah, pilihan buat server lainnya itu banyak banget. Ada MySQL, ada Google Ads, kemudian MariaDB, dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal sesuaiin aja sama yang teman-teman butuhin. Nah, untuk saat ini kita pakai yang sampel Superstore ini, yang bawaan dari si Tableau. Oh iya, Tableau ini berbayar ya teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman mau coba pakai, terus teman-teman itu masih jadi mahasiswa ataupun jadi dosen, itu bisa dapat gratis, buat dapat key-nya gratis. Karena itu emang si Tableau ini ngasih akses buat dosen sama mahasiswa dan juga siswa juga. Nah, di sini kita pakainya orders. Kemudian ini disebut sebagai tabel. Kemudian kita bisa join tabelnya. Kalau teman-teman udah sempat belajar SQL, mungkin teman-teman kenal sama yang namanya join. Nah, ini tinggal kita drag aja nih kayak gini. Misalnya kita mau gabungin order sama people. Nah, nanti muncul yang kayak gini. Ini kita bisa pilih mau inner join, left join, right join, ataupun semuanya kayak gitu. Tapi kan sekarang kita cuma mau pakai yang order aja ya. Jadi nggak perlu join-joinan lah. Nah, nih misalnya kita pakai profit by kategori dan segmen. Nah, ini kita pakainya donut chart. Kalau teman-teman pernah tahu pie chart, itu sama aja sebenarnya. Ini tinggal drag aja. Ini misalnya ininya iniin ya, dibalikin. Kemudian kita tinggal tarik aja number of record. Habis itu dual axis. Tinggal dipilih nih di sininya. Ini color-nya mau dibikin per apa. Karena ini kan per kategori sama segmen. Di sini kan udah kategori nih. Ini kan di sini kategori. Jadi tinggal kita masukin aja segmennya. Tinggal di drag-drag aja teman-teman. Ini gampang banget. Jadi kita nggak perlu coding-coding lagi kayak gitu. Ini minimum dulu biar dia bisa jadi donut chart. Habis itu di dual axis. Ininya digedein. Jadilah donut chart. Ini ada yang mau nanya apa gimana ya makanya dilingkarin. Halo? Ini sinyal saya yang jelek apa gimana ya teman-teman? Halo, halo? Nah, di sini habis itu ada kita bikin dari salah subkategorinya juga. Nanti kategorinya kan ada furniture, office supplies, teknologi. Nanti ada masing-masing subkategorinya. Jadi kita tinggal lihat some sales-nya aja. Anggap aja nih kita udah paham nih sampai sini. Saya mau ngajarin di bagian ininya aja. Bikin dashboard-nya aja. Jadi kan tadi kita udah bikin worksheet. Yang tadi itu yang kita bikin namanya worksheet. Nah, sekarang kita bikin dashboard.
Tinggal di drag aja nih ke sini. Tinggal di drag. Tuh. Atau enggak kita mau letakin di mana itu balik lagi, terserah aja deh posisinya yang sesuai sama kita tuh yang mana aja gitu. Ini kecil banget. Ini bisa digedein ya. Size dari kanvasnya itu terserah kita. Ini anggap aja biasanya pakai 1300, 800, makanya dia bisa lebih gede. Nah ini kan kalau kayak gini sebenarnya udah lumayan bagus. Cuma kalau kita lihat kok kayak agak gimana gitu ya. Cuma putih-putih doang sama warna-warna. Nah kita taruh aja warnanya. Misalnya mau warna apa nih? Misalnya mau warna pink atau enggak warna apa. Sebenarnya kalau warna ini dibalikin lagi ke arah teman-teman. Misalnya teman-teman bekerja di sebuah instansi dan instansi itu memang mewajibkan teman-teman untuk memilih warna-warna tertentu. Nah, itu disesuaikan lagi aja kayak gitu. Ini bisa dipakai warna putih atau enggak warna apa gitu yang lebih pas. Kayaknya bagusan yang tadi ya. Ini sebenarnya sama aja sih, tinggal di iniin aja, ditaruh aja warnanya. Nah, kalau yang ini di double klik di judulnya, habis itu kita ganti pakai misalnya warna putih biar sesuai atau enggak warna apa gitu. Semuanya kita ganti dulu. Nah, udah kayak gini. Habis itu kayaknya kalau masih putih, masih terlalu polos. Jadi misalnya kita tambahin aja warna belakangnya. Bisa ngambil di yang bentuknya cat kayak gini nih. Habis itu pilih worksheet-nya warna apa. Misalnya warna pink ini. Boleh, atau enggak. Misalnya kita bingung nih mau pilih warna di antara dua warna. Kita punya pilihan warna pink atau enggak warna tulisannya biar seragam aja. Nah, kira-kira yang bagusan yang mana? Nanti tinggal dipilih aja. Kalau udah bagus, misalnya mau pakai yang kuning aja, berarti yang ini kita ganti aja jadi warna kuning. Kayak gitu sih. Lebih gampang aja. Jadi kayak kalau sebelumnya kalau pakai R, pakai Python, kita cuma kita bisa memvisualisasi kalau kita apa namanya kita pakai coding. Nah di sini kita cuma bisa drag and down aja. Nah, tapi ya teman-teman, ini nggak segampang yang terlihat. Karena ini kan yang kelihatannya cuma drag and down. Nah, tapi sebelum kita mendapatkan hasil yang kayak gini, ini tuh sebenarnya di belakangnya itu ada proses-proses. Apalagi kalau field atau nggak variabel yang kita miliki itu belum benar-benar siap untuk digunakan. Jadi mau nggak mau itu kita harus bikin variabel baru dan itu harus benar-benar paham sama kalkulasi. Jadi makanya itu kenapa tadi matematika dan statistika itu sangat-sangat dibutuhkan dalam hal data science ini. Karena ini juga termasuk dari bagian data science ya teman-teman, bukan cuma dalam proses pengolahan data. Karena percuma nih teman-teman bisa mengolah data sedemikian rupa, tapi teman-teman nggak bisa visualisasiin. Jadi sayang aja kayak gitu. Misalnya kita mau tambahin filter dari data kita, tadi yang pakai filter yang mana ya? Nih misalnya ini kan filternya by region. Jadi misalnya kayak gini, ini kan regionnya semua nih all. Jadi kita bisa milih mau sentral. Kalau sentral aja yang keluar cuma 2. Kemudian kalau milih misalnya south aja cuma 3 ini kayak gitu. Jadi lebih enak, lebih lebih gampang aja buat ngelihatnya. Jadi kita nggak perlu ngelihat semuanya. Ini peta daerah US ya. Yang paling besar itu
menunjukkan bahwa diskonnya paling besar di kotanya, kayak gitu sih. Nah, kalau yang ini sales and order by order date. Nah, ini menunjukkan penjualan di tahun 2016 di tanggal di order. Jadi penjualan tertinggi November 2019. Salesnya sampai $118.000. Nah, emang di sini juga kalau yang ini order ID menunjukkan jumlah order. Jadi kan setiap kita order, ID-nya itu pasti berbeda. Nah, jumlah ID dari orang yang order di hari yang sama itu ada berapa? Ini kita bisa lihat di sini. Gitu. Itu lebih gampang aja sih menurut saya buat visualisasi. Nah, ini lebih ke arah kita main warna ya. Kira-kira yang bagus yang mana? Disesuaikan aja sama selera teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, kalau kita mau pasangin filternya, tinggal kita giniin. Nih, yang tanda panah ini ditarik, habis itu filter, pilih. Misalnya order date. Nah, ini kita bisa milih order date-nya kayak apa. Nih, tinggal diklik aja di sini. Misalnya kita nggak mau nih dari 2016, kelamaan. Kita pilih aja di sininya, 2017 misalnya. Bisa ganti. Harusnya sih ini bisa ganti ya. Saya nggak ngerti kenapa nggak bisa. Hey, nggak bisa. Nah, ganti. Saya 2017, jadi datanya makin sempit. Kita bebas aja sih pilihnya. Nah, ini yang tadi ada regionnya. Kita bisa milih di sini. Filter. Kemudian pilih region. Nah, ini biar nggak kelihatan kayak gini. Biasanya sih kalau saya di kantor ya, saya pakainya yang kayak gini. Jadi tinggal dibuka aja isinya apa aja. Jadi nggak terlalu panjang aja gitu. Terus ini kan kita nggak tahu nih warna-warna ini nunjukin apa aja sebenarnya. Sebenarnya kita bisa keluarin juga legend-nya. Legend-nya itu segmen. Nah, misalnya saya mau taruh di sini biar kelihatan. Kita pakai floating. Jadi biar nggak usah di situ, jadi bisa langsung kelihatan di sininya. Tuh, langsung masuk. Jadi kita bisa langsung ngerti, oh segmen ini yang bagian sini. Warna ini dipakainya buat yang bagian sini gitu. Jadi lebih paham aja sih. Tapi bebas aja sebenarnya kalau peletakan-peletakan ini. Nah, ini biar sama, biasanya saya pakai format filter, habis itu fontnya bisa dipilih mau berapa, mau di bold juga boleh. Ini kan yang buat title, nah buat body-nya juga kita bisa pilih. Misalnya kita mau bold juga nih, biar kelihatan. Bisa. Habis itu misalnya kita taruhin warna kuning atau enggak warna apa ya, biar enggak sama nih, biar kelihatan kalau dia itu filter. Misalnya warna oranye ini. Format filter. Habis itu kita bold juga yang ininya, habis itu shading-nya kita ganti. Sebenarnya kalau cuma dua kayak gini, biasanya saya langsung pakaiin di ininya sih, dibikin floating aja gitu. Nah, kalau kita mau bikin judul dari dashboard-nya, kita bisa klik yang ini. Ini naik, jadi tinggal kita turunin aja lagi. Nah, dashboard-nya mau kita tulisin nama apa nih? Misalnya, apa kira-kira? Ini data apa ya tadi? Superstore. Misalnya di sini Superstore. Superstore. Kita bisa ngubah di sini.
di sininya bisa langsung keganti. Atau enggak kita bisa ngubah di sini juga, nggak apa-apa sih. Terserah aja enaknya yang gimana. Biar lebih bagus, biasanya saya pakai yang ini, habis itu di bold. Misalnya biar serasi ya, kita pakainya yang warna pink jadi tulisannya. Terus ininya bisa di format title. Sorry, bukan ini. Ini bisa ditarik aja sebenarnya ke sini. Di floating sih lebih enaknya. Floating itu biar bikin si ini kita dapat nindih di bagian lainnya. Jadi nggak perlu space lagi. Tinggal ditarik aja. Udah jadi dashboardnya. Jadi kalau seandainya kita mau save, kita bisa pilih save as. Nah, di sini biasanya ada dua pilihan, TWB atau enggak TWBX. Bisa pilih yang mana aja. Kalau TWBX ini kita memungkinkan orang lain buat buka juga sama data tanpa harus memiliki datanya. Jadi bisa kebuka. Sementara kalau TWB ini tuh nggak bisa dibuka sama orang lain. Gitu. Jadi misalnya kita simpan di TWBX nih. Udah, simpan. Nah, kalau seandainya mau dipublish, bisa tinggal kayak gini. Oh, keluar. Ini biasanya sih saya kalau publish-nya masukin ke portalnya kantor ya, karena emang bukan buat publik. Tapi kalau nggak salah ada juga deh yang buat portal publik, jadi teman-teman bisa tunjukin di sana. Otomatis connect ke server kantor saya. Nggak jadi deh. Nanti mungkin teman-teman bisa selengkapnya buat bisa ngeliat aja tutorialnya buat publish di portal publik itu kayak apa, kayak gitu. Di sana juga banyak banget contoh dashboard yang keren banget, teman-teman bisa contoh di sana. Kalau emang teman-teman tertarik buat bekerja di bidang data visualisasi kayak gini. Udah sih. Kan itu aja dari saya ya. Mungkin teman-teman banyak yang bingung atau gimana? Udah, saya buka aja sesi pertanyaannya. Oke. Saya jawab sih untuk apa sih yang bingungnya. Mungkin ini ada pertanyaan pertama dari ini ya, Mas Helmi ya. Mau nanya terlebih dahulu ya. Oh, nanti sambil nanti kalau ada yang mau nanya bisa di open mic sama open kamera ya biar lebih enak nanya. Oke, Mas Helmi, silakan. Ya, oke. Halo teman-teman. Halo Mbak Giva dan Mas Amar ya. Terima kasih sebelumnya udah hadir. Saya Helmi dari Profesional juga. Nah, terima kasih ya Mbak Giva. Tadi materinya itu sangat menarik sekali ya. Nah, kebetulan saya sama Mbak Giva ini satu kantor, tapi beda divisi ya. Giva itu ada di elemen performance. Kalau saya sekarang ada di produk. Nah, kalau untuk sekarang ini apa yang dijelaskan Mbak Giva itu sangat berguna sekali nanti kalian jika misalkan bekerja di bidang data ya, nanti itu akan hubungannya dengan divisi lain. Misalkan datanya itu nanti akan dibuat untuk digunakan untuk mengambil keputusan gitu. Nah, kayak gitu mungkin saya ingin tanya juga ya. Sorry. Ya. Halo. Nah, Mbak Giva. Gimana Mas? Oke, thank you Mbak Giva udah mau datang ngisi di tempat kita.
untuk sharing ke teman-teman ya. Siap-siap. Oke. Saya mau nanya nih Mbak Giva. Nah, tapi sebelumnya teman-teman kalau misalkan ada yang mau nanya langsung juga bisa kayak saya ya, bisa dibuka kameranya, atau kalau misalkan yang malu-malu bisa lewat chat aja nggak apa-apa gitu. Nah, Mbak Giva saya pengen tanya nih, kalau dari Mbak Giva sendiri, menurut Mbak Giva, belajar data analisis atau data science itu berapa lama sih? Oke. Kalau ditanya berapa lama, mungkin dari semester 4 kali ya. Dari semester 4. Nggak tahu kalau di prodi lainnya. Nah, itu ceritanya saya bisa milih konsentrasi data science itu karena saya emang ketika awal masuk ke emang kita bakalan dihadapi sama matkul yang pilihan wajib istilahnya. Jadi kalau di semester 4 ada mata kuliah teknologi informasi dan big data. Sorry, suaranya nggak putus-putus, Mbak. Mungkin jaringannya kurang baik. Oh gitu. Iya, ini apa saya gitu. Teman-teman, jaringannya bagus nggak ya? Tadi saya ngelihatnya Mbak Givanya suaranya putus-putus. Atau mungkin sayanya. Sorry ya teman-teman, ada kendala sedikit. Mungkin ini lagi... Sorry. Iya. Oh, agak putus-putus ya. Sorry. Kalau gini udah belum ya? Nah, gini suara udah aman, robot. Mbak. Gimana? Iya, tadi suara robot. Ayo teman-teman santai aja ya, kita di sini sharing bareng aja. Dan saya, maaf Mbak ya, saya potong sedikit. Nah, jadi maaf ya teman-teman, kalau sekarang ini yang tadi Mbak Giva demo itu hanya sekedar mau sedikit saja, karena kita di sini kan sharing bareng. Nanti kalau misalkan ada belajar bareng, kita mungkin bisa buatkan lebih lama gitu. Nah, itu sih, nanti mungkin ada segmen yang berbeda seperti belajar bareng misal kemarin. Nah, kalau gitu mungkin dilanjut lagi Mbak, yang tadi mulai dari Mbaknya tadi belajar dari semester 4 gitu. Sama ada nggak sih tips buat kita yang pengen belajar data science tapi di luar dari jurusan statistik? Oke. Kalau kita mau berbicara tentang belajar data science, sebenarnya data science itu bisa dipelajari siapa aja sekarang. Karena kalau kita lihat, ini suara saya masih putus-putus nggak ya? Kayak agak mantul? Enggak, aman. Iya, kayak agak mantul. Oh, okay. Ini mungkin ada suara teman-teman ya, mungkin ada yang bisa di-mute, co-host-nya mungkin ada yang bisa di-mute atau di-mute aja dulu. Ya, Oke, coba. lanjut ya. Jadi karena sekarang banyak banget yang industri yang udah mulai ke arah teknologi digital, jadi mau nggak mau itu kebutuhan akan orang-orang yang menguasai ilmu data science itu sangat banyak. Nah, tadi yang saya jelasin itu sebenarnya kalau data science itu dipelajarin bukan cuma buat orang yang berprofesi sebagai data scientist, tapi juga bisa buat orang-orang yang berprofesi sebagai data analis ataupun sebagai data engineer seperti itu. Jadi sebenarnya data scientist itu luas gitu. Jadi kalau tipsnya sendiri, yang penting teman-teman konsisten aja mau belajar. Apalagi itu kan ilmu baru. Misalnya dari teman-teman yang sama sekali nggak pernah kenal sama coding, nggak pernah kenal sama statistika, yang penting teman-teman sabar aja belajar dari awal nih. Kira-kira
sanggup nggak ya aku belajar dari awal, dari yang benar-benar dasar banget tentang statistiknya, tentang codingnya, tentang ilmu bisnisnya. Nah, kalau berbicara tentang ilmu bisnis, sebenarnya itu disesuaikan lagi sama arah yang akan kita tuju. Misalnya ada sebuah perusahaan yang akan jadi tujuan kita, maka itu kita harus sesuaiin dulu kira-kira perusahaan itu bergeraknya di bidang apa. Ketika kita tahu perusahaannya bergerak di bidang apa, jadi kita dapat memfokuskan bisnis yang seperti apa yang mereka pelajari, mereka gunakan seperti itu. Jadi ketika kita kenal sama bisnisnya, kita juga pasti akan kenal dengan data yang akan kita olah. Seperti itu. Udah sih gitu aja sih tips dari saya. Yang penting konsisten. Oke, thank you Mbak Giva atas jawabannya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau belajar data science itu yang penting konsisten, walaupun nggak latar belakangnya mungkin statistika ya nggak apa-apa ya. Mungkin nanti bisa belajar sambil jalan gitu. Nah, mungkin di sini Mas Amar bisa dilanjutkan. Mungkin kalau misalkan jaringannya bagus. Kalau nggak bisa mungkin saya bisa bantu lanjut Mas Amar. Halo, Mas Amar. Nah, ini mungkin Mas Amarnya lagi ada kendala sedikit ya. Halo. Oh, suaranya putus banget ya, teman-teman. Apa di saya aja ya? Suaranya putus ya, Mbak Giva? Iya, emang putus, Mas. Suara saya. Iya, ini ya udah. Kalau gitu mungkin saya bantu gantiin Mas Amar dulu ya. Nanti Mas Amar bisa lanjut pas udah atas set jaringan. Suaranya robot. Ya udah. Mas Amar bisa di-mute aja dulu. Saya coba bantu ini ya, bantu pandu selagi Mas Amarnya mungkin restart jaringan gitu. Oke, kita mungkin lanjut ya Mbak Giva. Kita coba tanya-tanya. Lihat pertanyaan dari teman-teman yang ada di chat nih. Oke. Sebentar. Ini ada yang mantul ya. Mas Diki mohon mungkin bisa dibantu untuk Mas Amar di-mute dulu. Karena jaringannya lagi jelek itu mungkin. Oke, kita coba baca dulu ya pertanyaan dari Mas Ilham Ibnu nih. Izin tanya Kak, apa perbedaan data science dengan data engineer gitu? Berapa lama waktu untuk belajar keduanya? Nah, bagaimana prospeknya gitu? Oke. Data science. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi ya teman-teman, data science itu merupakan ilmunya. Nah, kalau buat profesinya itu ada data scientist, data analis, dan data engineer. Nah, jadi kalau perbedaannya sendiri, kalau data engineer itu lebih ke orang yang mengolah data dari awal banget, tapi bukan sampai ke analisa. Jadi dia cuma sampai proses ETL, yaitu extract, load, extract, transform, sama load. Jadi kayak proses hal-hal yang nggak dibutuhin, dibuang, terus habis itu dimasukin ke data warehouse-nya, seperti itu. Sementara kalau data scientist, ya mungkin maksudnya data scientist kali ya. Nah, kalau data scientist itu, kerjaannya itu hampir sama kayak data engineer, cuma ke arah data analisnya juga. Jadi dia juga bertugas untuk menganalisa sampai mendapatkan insight yang dapat dikasih ke perusahaan, seperti itu. Nah, kalau untuk waktu belajarnya, sebenarnya itu balik lagi ya, teman-teman itu kira-kira benar-benar belajar tiap hari atau yang kayak gimana. Tapi kemungkinan besar itu mungkin 1 tahun juga bisa. Kayaknya menurut saya 1 tahun udah cukup sih. Oke, gitu ya. Apa lagi ya Semoga tadi Mas menjawab. Helmi? Satu lagi ada ya tadi. Prospek ya? Ya, gimana? Oh iya, prospek kerjanya. Tadi nanyain prospek. Ya, kalau prospek Benar-benar. kerja, kebetulan sih kalau yang saya lihat sekarang ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman bisa lihat di LinkedIn, itu tuh yang nyari tentang lowongan data itu banyak banget, apalagi data scientist. Data scientist itu paling dicari saat ini. Tapi emang karena kriterianya itu yang terlalu berat, makanya
orang yang bisa buat masuk ke data scientist itu agak susah kayak gitu. Jadi makanya orang lebih banyak buat milih jadi data analis dan lain sebagainya. Tapi tetap bisa kok teman-teman. Selama kita tetap berniat buat belajar pasti nggak ada yang nggak bisa. Itu sih. Itu Mas Helmi. Iya. Oke, thank you jawabannya. Bener tuh, saya juga dulu pernah ngeliat-ngeliat ya lowongan di luar negeri. Kalau kebanyakan kalau di luar negeri itu bahkan nyari data scientist itu kebanyakan minimal S2 ya. Nah, jadi memang agak berat gitu ya. Mungkin jadi langsung banting ke data analis ya, Mbak ya. Oke. Paling gitu, terus kita lanjut lagi. Mungkin yang pertanyaan lain. Nah, ini pertanyaannya bagus nih dari Nur Eka Oktavia Suryani. Mbak mau nanya, apakah data science cocok dipelajari untuk orang yang latar belakangnya bukan eksak? Misalnya soshum, sosial hukum, tapi pernah belajar statistik meskipun sederhana. Bisa. Kalau kata saya, apapun bisa, pasti bisa. Cuma mungkin dibandingin sama orang-orang yang udah punya latar belakang kayak gitu, maksudnya kayak udah pernah dapat pembelajaran tentang statistika yang benar-benar statistika kuat banget kayak gitu atau enggak pemrograman yang udah kuat banget, itu pasti akan terasa lebih sulit. Karena kita emang ketika kita masuk ke ilmu baru, itu kita benar-benar belajar dari awal kan, kayak kita nggak ngerti coding itu apaan, ini buat apa, sepertinya kayak gitu kan. Jadi kalau kalau ditanya bisa apa enggak, bisa. Cuma mungkin pasti kerasa berat banget. Nah, balik lagi ke teman-teman, sanggup nggak kalau mau beralih ilmu kayak gitu? Kalau sanggup ya udah gas aja, nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Nah, gitu ya teman-teman. Intinya kalau mau tuh digas aja lah gitu, biar tahu dulu. Gitu. Oke. Terus kita lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, ini juga bagus dari Mas Triaji Tunggal. Mau tanya nih, data yang paling banyak dan paling susah yang pernah Mbak Giva tangani itu data seperti apa kalau boleh tahu katanya? Seberapa banyak juga datanya gitu? Mungkin rahasia atau enggak? Kalau ditanya data yang paling susah sih sebenarnya kalau ditanyain susah sih enggak ya, cuma prosesnya mungkin agak lama. Kebetulan pas zaman kuliah itu saya pernah coba yang object detection yang pakai gambar, dari gambar kita ubah ke itu, dan itu emang agak ribet prosesnya, kayak gitu sih. Sama kalau nggak salah ada data video juga. Itu dibandingin emang ngolah data yang biasa, itu emang kita butuh. Emang sih kalau setelah kita berbicara tentang teknologi big data ya, pasti kalau data yang tidak terstruktur, seperti data teks, serta gambar, atau enggak data video, yang pernah saya olah itu, kebetulan kalau di data yang tidak terstruktur itu cuma 3 itu, data teks, kemudian gambar, sama video. Nah, itu tuh emang agak susah dibandingin data yang terstruktur. Kalau data yang terstruktur itu emang benar-benar udah siap buat diolah, jadi kita nggak perlu melakukan proses-proses lain lagi di belakangnya, seperti itu sih. Gitu, Mas. Oke. Oke. Kita baca-baca lagi nih, lanjut. Oh, oke. Ini dari Mas AF ya. Untuk buat data model data science-nya pakai software apa, Kak? Soalnya tadi ketinggalan materinya, terus software-nya ada di Google tidak? Oke. Kalau biasanya, kebetulan kan sekarang saya pakainya yang buat data visualisasi ya, teman-teman. Jadi kalau selama ini, ketika zaman saya kuliah, buat mencari model itu, kebanyakan saya emang bahasa pemrograman yang pertama saya kenal itu R. Jadi saya lebih banyak pakai R. Tapi pakai Python juga bisa. Buat mencari model yang terbaik kayak gitu juga bisa. Tinggal disesuaikan aja teman-teman mau pakai yang mana. Keduanya juga bahasa, maksudnya codingnya nggak terlalu susah kayak gitu. Berarti kalau misalkan dulu di perkuliahan lebih banyak pakai R ya, Mbak ya? Betul. Karena kayak lebih mudah aja, mungkin karena itu yang pertama kali dipelajari kali ya, Mas. Jadi kerasa lebih mudah aja dibanding Python. Oke. Padahal mungkin teman-teman juga ada yang bingung ya, R itu apa gitu. R itu juga mirip dengan
Python. Tapi mungkin R itu lebih spesifik ya Mbak ya, lebih digunakan untuk ke data science ya. Kalau Python kan kayak buat banyak macam gitu. Mulai dari web, data science, hacking dan lain-lainnya itu pakai Python. Ya. Jadi kalau Python itu ya setahu saya emang bisa buat banyak hal. Tapi kalau yang buat R itu sebenarnya bisa buat data science, bisa juga buat hal-hal yang lainnya. Tetapi buat hal-hal yang lainnya itu terbatas di bagian statistika aja. Jadi kalau mau disebutin itu R itu kayak softwarenya statistika gitu. Cuma dalam bagian pengkodingan. Makanya dia lebih bagus banget buat dipakai buat hal-hal yang berbau statistika ataupun angka. Halo, sorry, teman-teman. Sekarang udah kedengeran belum ya? Oh, Semarang. Iya, udah. Sekarang udah clear nih. Oke. Entah kenapa ya, malam ini kayak banyak putus-putus ya internetnya ya. Padahal tadi udah diganti pakai wifi, habis itu balik lagi nggak bisa. Iya benar. Jadi sorry ya teman-teman ya, mungkin entah kenapa malam ini internetnya kurang bersahabat. Biasanya kami kalau buat ini nggak terlalu sampai segininya gitu untuk internetnya. Biasanya lancar-lancar aja. Mungkin malam ini karena lagi penuh ya jaringannya. Nah mungkin kita udah lancar ya Mbak. Oh iya, mungkin juga bandwidth-nya juga kebuang. Coba saya off video aja dulu ya. Nah, halo Mbak Giva? Iya. Ini saya perlu turn off kamera juga nggak ya? Ini udah lancar gitu. Nah, kita coba dulu aja untuk turn off. Saya coba untuk turn off kamera dulu aja. Oke, jangan dong Mbak. Oke. Iya. Oke, mungkin kita coba baca-baca lagi ya pertanyaan dari teman-teman. Oke. Kita tes lagi nih. Mbak Giva, putus-putus nggak ya? Suara saya? Mas, sudah jelas. Oke, thank you. Nih, ini ada dari Mbak Claresta Oktaviani. Halo Kak Giva, saya mau bertanya. Tadi menyinggung MySQL. Apakah data science perlu memahami beragam bentuk database seperti DDL, DML, DCL, atau hanya sekedar mengenal basic saja? Terima kasih. Setahu saya ya, kalau buat jadi data science yang harus dikuasai itu emang SQL, kemudian R Python sih, itu yang harus dikuasai. Kalau untuk hal-hal yang lainnya, kemungkinan sih balik lagi ya, soalnya ada beberapa perusahaan yang nggak mewajibkan untuk si data scientist-nya untuk menguasai itu. Nah, ada juga yang benar-benar SQL banget nih, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh harus dikuasai, kayak gitu sih. Sebenarnya kalau buat saya sendiri sih, saya nggak terlalu menguasai juga ya, yang benar-benar menguasai paham bedanya antara DDL dan lain sebagainya itu nggak juga. Saya cuma ya udah sekedar tahu aja. Kebetulan juga sekarang pakainya langsung connect ke server kan, jadi kayak itu nggak terlalu saya pakai sih sekarang kayak gitu. Oke. Nah, kita coba lihat-lihat lagi pertanyaan dari teman-teman. Oh, ini dari Mas Dadan Dahman. Mau tanya Kak, untuk tools yang sering digunakan dalam data scientist apa ya? Python, R, Julia, atau Gimana Mas? Tableau? Agak putus-putus. Oh, saya putus-putus ya? Enggak, mungkin di saya aja nih. Kayak nggak kedengeran aja gitu. Ini kayak ada yang mantul gitu ya? Kalau suara saya Mbak, kedengeran Mbak? Udah. Nah, mungkin bisa dilanjutkan ke Mas Amar aja ya. Oke, bisa lanjut sama saya aja kalau gitu. Oke, thank you. Oke, tadi ini kita
Kok malah mantul ya? Oke. Ini sih. Ini kok mantul ya? Suaranya siapa ini? Kayaknya emang Dimas Amar aja deh yang mantulnya. Masa cek. Iya ya. Oke. Sambil saya bacain pertanyaan tadi ya. Untuk itu nanya tools yang sering digunakan sama saintis, Mbak. Itu apa ya yang sering digunakan? Python, R, Julia, atau Tableau? Oke, kalau yang sering digunakan sama data scientist sih, kemungkinan besar itu paling banyak pakai R, Python, kemudian juga buat visualisasinya juga tergantung ya, itu juga bisa milih yang mana aja, bisa pakai Tableau ataupun pakai Find Report, tapi yang paling sering digunakan sama orang-orang sih kalau nggak salah Tableau sama Find Report. Sama Data Studio juga kayaknya. Jadi emang kalau mau jadi data scientist emang hal-hal itu juga harus dikuasai gitu. Oke. Tapi kalau untuk penyajian datanya secara visualisasi lebih enak membaca yang dari mana ya? Gimana Mas buat grafis? Iya, untuk grafisnya, grafisnya kan visualnya lebih enak baca yang dari mana gitu. Sebenarnya itu ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing sih. Sebenarnya kalau buat Find Report, saya sendiri emang belum pernah pakai. Jadi yang pernah saya pakai itu cuma Google Studio sama saya yang sekarang Tableau. Nah, kalau menurut saya sih, kalau Google Studio itu kita nggak bisa konekin langsung deh ke database-nya. Jadi kita harus masukin data lagi pakai Excel kalau nggak salah. Korek ya? Maksudnya koreksi ya kalau saya salah di sini. Cuma kalau di Tableau ini, saya bisa langsung konekin ke database yang ada. Jadi saya lebih milih pakai Tableau sih. Sebenarnya sama aja kalau ditanyain kayak gimana prosesnya, itu juga termasuk drag and down juga. Gitu. Cuma saya nggak tahu ya kalau buat Google Data Studio itu sebenarnya bisa buat kalkulasi apa enggak. Soalnya saya belum pernah pakai buat kalkulasi kebetulan. Yang kemarin saya pakai itu cuma buat drag and down aja. Dan datanya udah saya olah sebelumnya di Excel, seperti itu. Kalau buat Tableau, itu tuh emang bener-bener bisa buat kalkulasi. Jadi kita kayak bikin field baru, isinya kalkulasi. Jadi kayak penggabungan beberapa field, misalnya dibagi, dikali, atau diapain kayak gitu. Gitu sih. Jadi saya, kalau ditanyain saya lebih prefer pakai yang mana, saya otomatis lebih milih pakai Tableau. Gitu. Oke. Lebih ke Tableau ya, lebih enak. Dari mbaknya juga lebih enak penyajian datanya lebih pakai Tableau ya. Oke. Ini juga ada yang nanya tentang ini, pengolahan big data. Lebih recommended dengan Jupyter atau Spider? Kebetulannya kalau Spider ya, Spider itu yang buat Python. Kebetulan ya saya emang belum pernah pakai Spider. Jadi selama ini saya cuma pakai Jupyter Notebook dan itu sih aman-aman aja. Cuma kayaknya kelihatan kalau yang Spider itu mirip-mirip kayak R. Jadi kemungkinan juga enak-enak aja sih. Terserah aja teman-teman pilih yang enaknya yang mana. Nah, untuk saya juga ingin nanya sih, untuk spek komputernya tersendiri sih, emang ada spek khusus atau spek nggak tinggi sih untuk program-program yang dijalankan untuk data science? Oke. Kalau untuk softwarenya, sebenarnya itu nggak butuh spek yang tinggi-tinggi banget. Kayak, ya udah komputer biasa yang RAM-nya 4 GB aja udah bisa jalan. Cuma kalau seandainya data yang kita milikin itu data yang besar banget, kemungkinan RAM-nya itu emang butuh yang lebih besar. Soalnya dulu nih, waktu kuliah di matkul teknologi informasi dan big data, itu saya sempat dapat data yang besar banget, dan itu keadaan laptop saya RAM-nya 8 GB dan itu masih lemot. Jadi butuh yang lebih besar lagi, kayak gitu. Tapi kemungkinan kalau datanya udah di cloud, kayaknya nggak bakalan selemot itu ya, karena itu kemarin datanya emang beneran dimasukin ke filenya laptop, file dalamnya laptop, kayak gitu sih, bukan di cloud. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi sama Mbak Giva? Ya, sebelum
tutup lah. Mungkin satu pertanyaan lagi sih. Saya kasih. Mungkin teman-teman ada lagi yang ditanyakan? Udah cukup kayaknya, nggak ada yang nanya lagi. Oke, ini teman-teman, kita mau capture terlebih dahulu sebagai data dokumentasi ya. Mungkin teman-teman bisa diaktifkan dulu kameranya, sekedar untuk capture aja sih, jadi nggak usah ngomong. Oke. Udah semua. Oke. Mas Tiki diminta tolong ya untuk capture-nya ya. Oke Mas Tiki, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Cukup Mas Tiki, sudah di capture? Oke, aman. Oke. Sekarang. Oke. Makasih ya teman-teman ya. Untuk ini absensi saya bagikan terlebih dahulu di chat ya. Ini jangan lupa diisi karena sebagai data kita untuk ini ya, sertifikat. Itu udah saya bagikan di chat ya untuk linknya. Terima kasih untuk teman-temannya udah berpartisipasi untuk kegiatan malam ini. Apabila ada salah kata baik dari saya, dari Mbak Giva, dan teman-teman dari Profeskill, kami mohon maaf. Untuk absensi tolong diisi terlebih dahulu ya sebelum keluar ya. Bisa lihat di share screen, bisa dilihat di chatnya juga itu. Di share screen tuh bisa lihat itu linknya ya. Absensi untuk data kita sebagai acuan nama sertifikat. Jangan sampai salah ya namanya. Ya, nanti sertifikat bisa langsung ini. Oh, belum bisa. Belum masuk sini. Itu di ini itu disimpan dulu nanti saya langsung buka. Mas Diki tolong dibukain ya form absensinya. Oke. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nanti kalau ada salah-salah juga kita ke grup aja ya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya.